Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga kesal, limbah dapur MBG mencemari irigasi air sawah. Garuda Spark Innovation Hub, ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera. Tuan Rondeheim Saragi yang mendapat julukan Napoleon der Bataks mendapat gelar pahlawan nasional. Kantor Bea Cukai Sibolga bersama Satgas Pencegahan Rokok Ilegal memusnahkan jutaan batang rokok ilegal. Pemusnahan rokok ilegal tersebut merupakan hasil dari 103 penindakan yang dilakukan sepanjang periode Oktober 2024 sampai Juni 2025. Lebih dari 1.350.000 batang rokok ilegal dimusnahkan oleh kantor Bea Cukai Sibolga dengan dibakar bersama Satgas dari sejumlah daerah mitra Bea Cukai Sibolga. Selain memusnahkan rokok ilegal tanpa cukai dan cukai palsu itu, Bea Cukai Sibolga juga turut memusnahkan 14,4 liter minuman yang mengandung etil alkohol dengan cara dituang ke dalam tong. Seluruh barang yang dimusnahkan itu telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui KPKNL Padang Sidempuan. Sehingga dengan dilakukannya pemusnahan rokok ilegal, Bea Cukai Sibolga berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sementara itu, Bea Cukai Sibolga juga menghasilkan penerimaan negara melalui minisme ultimum remedium dari operasi periode itu sebesar 581 juta rupiah lebih. Adalah kegiatan simbolis nanti dilanjutkan di tempat pemusnahan. Yang kita bakar itu 1,3 juta, Pak, ini, Pak. Tapi ini baru sebagian karena beberapa masih dalam proses, Pak. Yang peningkatan sampai di bulan Oktober itu belum kita proses. Jenis dan namanya, rokok Pak? ilegalnya, Pak, dari mana? Rokok ilegal ini ada 2, Pak. Ada yang dari impor, ada yang dari lokal. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan pemusnahan ini dapat memberikan efek jera pada pelanggar. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Satuan Reskrim Polres Langkat menangkap seorang pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap korban wanitanya melalui telepon seluler. Pengancaman tersebut seputar video pribadi korban yang diancam akan disebarkan jika korban tidak memberikan apa yang diminta pelaku. Bang, speak up-nya tadi, Bang. Pria berinisial PH ini ditangkap di salah satu hotel di Kota Medan oleh petugas Satreskrim Polres Langkat. Ia diringkus polisi atas laporan korban yang merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku sudah 2 kali meminta uang pada korban dengan total mencapai Rp2.960.000. Tersangka juga mengaku kerap mengancam korban dan akan menyebarkan video asusila yang direkamnya dari telepon selulernya jika korban tidak menuruti semua keinginannya. Tersangka yang melakukan pengancaman akan menyebarkan video pribadi miliknya ke publik. Dengan ancaman ini, tersangka melakukan pemerasan terhadap korban. Sebagaimana penekanan Bapak Kapolda Sumatera Utara, bahwa salah satu tugas pihak kepolisian adalah melindungi segenap warga negara Indonesia. Termasuk di dalamnya kami juga harus melindungi kelompok rentan. Kami sangat tidak mentolerir peristiwa pemerasan. Sebelumnya, korban berinisial M dan tersangka melakukan perkenalan melalui aplikasi Kencan pada Maret lalu. Pelaku dan korban kemudian bertemu dan berkeliling kota Medan dan akhirnya berhenti di salah satu lokasi penginapan di Medan. Karena korban menolak ajakan pelaku, akhirnya pelaku mengancam korban akan membunuhnya. Pelaku pun kemudian melakukan pemerkosaan pada korban. Tidak hanya itu, pelaku juga merekam tubuh korban dan memeras korban untuk memberikan sejumlah uang. Kini tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau penanganan longsor di ruas Jalan Medan Brastagi, tepatnya di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan proyek penanganan bencana berjalan sesuai target menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jelang momentum hari libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau penanganan longsoran di ruas Jalan Medan Brastagi, tepatnya di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Dodi menjelaskan secara keseluruhan terdapat 21 titik rawan longsor dengan 12 titik utama yang menjadi prioritas penanganan. Tim Kementerian PU pun telah melakukan pekerjaan di 12 titik longsor itu. 10 titik dilakukan dengan geomet, perkuatan tipe 3 dengan vegetasi, dan 2 titik pekerjaan dengan menggunakan jaring kawat tarik tinggi di lokasi paling rawan longsor. Kementerian PU menggunakan teknologi baru dari Eropa, bahkan tiang pun diimpor dari Eropa. Proyek ini ditargetkan rampung pada awal Desember 2025, sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru. Kita pakai teknologi baru dari Eropa. Barangnya pun kita import dari Eropa, tapi memang sebagian pekerjaan masih bisa kita lakukan di Indonesia. Mudah-mudahan ini salah satu alternatif kemudian agar terjadi longsor lagi pada saat kan sekarang sudah mendekati musim hujan. Ini kira-kira selesai bulan Desember semua. Awal Desember lah, insya Allah selesai. Sebelum Nataru, insya Allah selesai. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan proyek penanganan bencana berjalan sesuai target menjelang libur Natal dan Tahun Baru, agar jalur Medan Brastagi di Kabupaten Karo aman dilalui masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Warga datangi lokasi dapur SPPG di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka meminta pertanggungjawaban karena kesal dengan limbah yang mulai mencemari irigasi air sawah milik warga. Tanaman ini nggak menggunakan Pak Ipal. Lahan sayur mereka. Inilah video keresahan yang dibuat warga kawasan Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diduga mencemari irigasi sawah. Warga merasa resah pasalnya limbah ini menimbulkan aroma yang tidak sedap. Limbah dapur ini juga berdampak terhadap kesuburan tanaman padi di lingkungan mereka. Puluhan warga yang didominasi emak-emak akhirnya melakukan pembersihan sampah dan limbah dapur yang diduga berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola oleh Yayasan Pilar Pandu Bangsa di Kelurahan Batang Terap itu. Aksi bersih-bersih ini sebagai bentuk penolakan dan meminta pemerintah dapat menanggapi keluhan warga yang sudah terjadi selama hampir sebulan. Sebagai ibu-ibu merasa keberatan. Limbah-limbah minyak-minyak, bekas-bekas minyak-minyak, mungkin minyak ayam ya, ataupun sayur-sayuran. Ini apa namanya itu lagi sisa-sisa makanan kan menimbulkan bau, Pak. Harapan kami untuk segera menindaklanjutin agar SPPG tersebut diberi sanksi. Bu, ini sudah berapa lama ada limbah ini? Lebih kurang berjalan 1 bulanan. Selain melakukan aksi bersih-bersih, warga juga sempat mendatangi lokasi dapur SPPG guna meminta pertanggungjawaban. Namun puluhan warga itu membubarkan diri karena pekerja dan penanggung jawab lokasi itu tidak ada di tempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.